semuanya, perkenalkan aku Azara, aku dari kelas 1C. Nah, di sini aku akan membahas sebuah gangguan mental. Yang pertama itu, gangguan mental yang pertama adalah bipolar disorder. Kalian tahu nggak apa itu bipolar? Bipolar disorder atau gangguan bipolar adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi perubahan suasana hati, konsentrasi, dan tingkat aktivitas seseorang secara tiba-tiba. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Penyebab gangguan bipolar sendiri belum diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini diduga terjadi akibat faktor genetik. Selain itu, faktor lingkungan sekitar dan gaya hidup juga dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami bipolar. Gejala utama gangguan bipolar adalah perubahan suasana hati atau mood yang drastis. Perubahan mood ini bisa terjadi dalam hitungan jam, hari, atau bulan. Nah, kalian tahu nggak gejala bipolar itu meliputi apa saja? Gejalanya meliputi fase mania yang berlanjut menjadi fase depresi berat. Berikut adalah selebriti yang terkena gangguan bipolar. Andriani Marshanda atau bila disapa dengan Caca adalah pemeran, penyanyi, serta penulis lagu. Ia dikenal publik saat ia membintangi serial Bidadari dan Kisah Sedih di Hari Minggu. Marshanda merupakan putri sulung dari 3 bersaudara, dari pasangan Irwan Yusuf dan Rianti Sofyan. Ia memiliki kedua orang adik yang bernama Andrian Robby dan Alisa Ramadhani. Awal mulanya, Marshanda mengaku dirinya sangat takut, bahkan merasa sesak ketika mendengar teriakan. Hal tersebut salah satu pengaruh trauma yang dialami saat masih kecil saat usia 6 tahun. Pada saat itu, Marshanda menjadi saksi atas pertengkaran kedua orang tuanya yang berlangsung selama 2-3 tahunan. Marshanda selalu merasa kekurangan perhatian kedua orang tuanya diakibatkan karena perceraian setelah konflik berkepanjangan, yang mana pola asuh kedua orang tua sangat minim. Sebenarnya banyak kejadian menyenangkan yang dialami Marshanda bersama ayah dan ibu. Sesederhana menonton kartun bersama tiap minggu dan pernah berpergian bersama. Kala masih kecil, Marshanda sudah merasakan stres dan kesedihan mendalam akibat konflik kedua orang tuanya. Tidak cukup di rumah, Marshanda juga harus merasakan kepahitan menjadi korban bullying di sekolah. Ini menunjukkan ketimpangan karena Marshanda sudah menjadi bintang iklan dan sinetron sejak ia berusia 5 tahun. Namun, ketika di sekolah, ia justru merasa ditolak dan diabaikan teman-teman sepergaulannya. Alih-alih merasa dieksploitasi sebagai pekerja yang harus berkarir di usia yang sangat muda, Marshanda justru menemukan tempat yang merasanya berarti. Marshanda memang berkarir di dunia hiburan sejak duduk di bangku kelas 1 SD. Dikarenakan keluarga Marshanda membutuhkan hal tersebut karena Marshanda bukan berasal dari keluarga yang oke secara finansial. Hal tersebut malah menjadikan Marshanda mengalami bipolar. Alasannya adalah trauma masa kecil. Sedari kecil Marshanda sudah bekerja dan masalah utamanya adalah kesibukannya. Marshanda menyebut selalu bangga dengan kesibukan pekerjaan yang dimilikinya. Bahkan Marshanda pernah full job, pulang sekolah hingga langsung syuting. Pada saat itu juga Marshanda sangat ingin menjadi workaholic. Dahulu Marshanda dinasehati agar memperhatikan kesibukannya karena jika Marshanda terus-terusan seperti itu akan berakibat tidak baik untuk kesehatan fisik dan mentalnya. Namun karena Marshanda gila kerja, maka Marshanda hanya menghiraukannya. Marshanda juga mengakui tak pernah ada waktu untuk menikmati kesedihannya dengan menangis. Saat bersedih, ia menuntut dirinya untuk selalu terlihat bahagia di depan orang lain. Hingga hal tersebut ia jalani selama bertahun-tahun. Selalu ingin bermanfaat untuk orang lain juga menjadi penyebab Marshanda memiliki masalah pada mentalnya. Marshanda mengakui cenderung ingin selalu berguna untuk orang lain. Selanjutnya adalah mengaitkan kondisi tersebut dengan teori psikologis. Teori behavioristik dapat digunakan dalam masalah ini. Teori behavioristik sendiri telah dikembangkan sejak 1913 oleh John B. Waston. Tipe penyembuhan behavioristik adalah bertujuan untuk merespon berbagai
berbagai tingkah laku yang dirangsang oleh perasaan depresi dan mania yang kali dirasakan oleh penderitanya. Salah satu perilaku yang tampak pada penderita bipolar adalah depresi dan mania. Hal ini dapat dihilangkan melalui terapi behavioral, karena sistem respon tersebut akan dapat merubah perilaku individu menjadi terkontrol dan terkendali. Adapun terapi yang disarankan untuk penderita bipolar adalah terapi yang pertama adalah Interpersonal and Social Treatment Therapy atau IPSRT. Terapi ini bertujuan untuk mengatur pola aktivitas pasien sehari-hari, seperti waktu untuk tidur, bangun, dan makan. Aktivitas yang konsisten yakni bisa mengendalikan gejala-gejala gangguan bipolar. Terapi yang kedua adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. CBT atau terapi perilaku kognitif bertujuan untuk membantu pasien dalam mengidentifikasi dan mengatasi perilaku atau kondisi yang dapat memicu timbulnya gejala gangguan bipolar. Terapi yang ketiga adalah psikoedukasi. Dokter akan memberitahu pasien pada keluarganya hal-hal terkait kondisi yang diterita. Dengan begitu, pasien dapat mengidentifikasi penyebab munculnya gejala dan mencegahnya sambil tetap menjalani pengobatan. Nah, selanjutnya saya akan membahas kasus yang kedua, yaitu Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Nah, OCD sendiri adalah bentuk masalah kesehatan mental yang membuat pengidapnya mempunyai pemikiran dan dorongan yang tidak bisa dikontrol yang sifatnya berulang, serta munculnya perilaku atau paksaan kompulsif. Kalian tahu nggak apa penyebab OCD ini? Penyebab OCD belum diketahui secara pasti, namun ada faktor-faktor tertentu yang diduga dapat meningkatkan resiko seseorang menderita OCD. Antara lain yang pertama, memiliki riwayat OCD dalam keluarga, menderita gangguan mental lain seperti gangguan kecemasan, gangguan bipolar, depresi, atau sindrom Tourette. Yang ketiga, pernah mengalami kejadian yang menyebabkan trauma atau stres seperti perundungan atau bullying, kekerasan fisik, atau kekerasan seksual. Yang keempat, memiliki kepribadian yang sangat disiplin, terlalu teliti, dan perfeksionis. Yang terakhir adalah menderita infeksi bakteri Streptococcus ketika anak-anak. Berikut adalah gejala OCD. Seseorang dengan gangguan mental OCD menunjukkan gejala obsesi, kompulsi, atau bisa juga keduanya. Gejala tersebut bisa sangat mempengaruhi aspek kehidupan pengidapnya. Berikut adalah selebriti yang mengalami gangguan OCD, yaitu Rina Nose. Gangguan mental dialami oleh siapa saja, termasuk para selebriti. Presenter Rina Nose membuat pengakuan yang cukup mengejutkan terkait kondisinya. Rina menceritakan bahwa dirinya mengidap Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. OCD merupakan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya harus melakukan suatu tindakan secara ulang-ulang. Hal ini menyebabkannya mengalami gangguan kecemasan dan punya banyak kebiasaan yang dinilai tidak wajar. Rina Nose mengunggah pernyataan terkait gangguan OCD yang diteritanya ini karena banyak yang menanyakan alasan dirinya memelihara anjing. Warganet banyak yang menanyakan tentang keputusan Rina memelihara anjing dan caranya membersihkan najisnya. Rina Nose pun menjawab pertanyaan warganet dengan santai. Dirinya menganggap bahwa memelihara anjing tidak lebih buruk dari memelihara hewan lainnya. Rina Nose memelihara anjing, standar kebersihan di rumah Rina Nose memang sudah jauh di atas standar orang-orang yang tingkat kebersihan normal. Rina Nose juga mengungkapkan adanya kemungkinan kondisi tersebut diturunkan dari ibu. Gangguan mental yang dideritanya menyebabkan dirinya memiliki banyak kebiasaan yang dinilai orang tidak wajar. Rina Nose juga bercerita sejak pertama kali datang ke Jakarta, Rina Nose selalu mandi setiap kali berkeringat. Rina Nose mengunggah pernyataan tersebut di akunnya. Kebiasaan cara mandinya yang selalu memastikan tak ada kotoran yang menempel di sela-sela tubuhnya membuat kulitnya kering. Ia pun membuat pengakuan bahwa dirinya mengidap OCD. Rina Nose juga dikatakan gila akan kebersihan. Hampir setiap saat dirinya menjaga kebersihan. Ia juga terbiasa menjaga kerapihan dan kesesuaian dalam segala hal. Gangguan mental ini membuatnya cemas ketika melihat hal yang kotor. Salah satunya ketika dirinya ke toilet umum. Rina mengaku akan membersihkan
membersihkan dudukan toilet dengan alkohol berkali-kali. Rina juga merasa cemas melihat sobekan kertas atau sisa tisu yang berserakan. Dirinya juga cemas melihat orang lain meninggalkan jejak kotor. Kondisi tersebut membuat Rina sering kali mengalami kesulitan mensosialisasi dengan orang lain. Rina Nose mengatakan bahwa ia sudah berkonsultasi ke psikolog mengenai gangguan OCD yang menyebabkan Rina kesulitan untuk beraktivitas sehari-hari. Berikut adalah mengaitkan kondisi tersebut dengan teori psikologi. Permasalahan yang dialami oleh Rina Nose dapat menggunakan teori psikososial. Menurut Sigmund Freud, gangguan obsesif kompulsif atau OCD bisa disebabkan karena regresi dari fase anal dalam fase perkembangannya. Mekanisme pertahanan psikologi mungkin memegang peranan pada beberapa manifestasi gangguan obsesif kompulsif. Represi perasaan menyebabkannya mengalami gangguan kecemasan dan punya banyak kebiasaan yang dinilai tidak wajar. Berikut adalah terapi yang disarankan untuk penderita OCD. Ada beberapa terapi yang bisa dilakukan untuk gangguan obsesif kompulsif, antara lain yang pertama, farmakoterapi. Dua kelompok obat-obatan yang terbukti efektif untuk terapi pada pasien gangguan obsesif kompulsif, antara lain fluvokamin, paroxetin, sertralin, dan TCA, yaitu clomipramid. Terapi yang kedua adalah terapi tingkah laku. Terapi tingkah laku untuk gangguan obsesif kompulsif meliputi paparan dan pencegahan ritual. Pada terapi ini, pasien dipaparkan dengan stimuli yang memprovokasi obsesinya, misalnya dengan menyentuh